Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus setia sampai akhir. Ku mau ikut Yesus selamanya. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Selamat siang semuanya. Boleh lambaikan tangan yang dengar suara Om Rahman. Selamat siang Om Rahman. Iya. Puji Tuhan. Selamat siang Tante Tri El Azhar. Selamat siang adik Mariska Bella Embang. Selamat siang adik Mikael dan Mikaela. Ya, selamat siang adik Iskia Ejar. Halo adik Iskia Ejar. Ya, selamat siang adik Jessica dan Adel. Selamat siang adik Naomi. Selamat siang Tante Dewi. Siang. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong Tante Dewi ya. Haleluya. Selamat siang Kakak Nathan. Selamat siang Om Rahman. Selamat siang Kakak Martin. Selamat siang Om Rahman. Selamat siang adik Rafael Simbolon dan adik Ruben. Selamat siang. Selamat siang adik Elis dan Allen. Lagi main handphone kah? Ya, kelihatan main handphone. Ya, fokus dulu ya ibadahnya ya. Ya, fokus dulu lah. Kita cuman setengah jam atau 40 menit ya. Nanti dulu main handphonenya. Selamat siang adik Wina. Dari tadi Om Rahman dan adik Wina sudah stay setengah jam lalu ya. Puji Tuhan. Selamat siang adik El, Joy. Siapa satu itu ya? Selamat siang. Selamat siang. Itu ada satu orang lagi siapa El? Ade, namanya Daniel. Daniel, oke. Ada bertiga ya. Selamat siang. Selamat siang adik Michelle Palit. Michelle. Ya, selamat siang Tante Tina dan adik Rere. Selamat siang. Halo Om Rahman. Halo. Halo. Wah, ada teman. Siapa nih? Shine Emily, sepupunya Rere. Puji Tuhan. Selamat siang ya. Selamat bergabung. Selamat siang Kakak Dea. Iya. Ya. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Kita bersyukur siang hari ini Tuhan tetap menolong kita. Walaupun ibadah di rumah melalui Zoom. Tapi Om Rahman tetap berharap kita ibadah fokus ya. Jangan bermain. Jangan main game dulu lah.
Ya, fokus dulu dalam waktu 30 sampai 50 menit ini. Tidak lama kok. Ya. Siap semuanya? Haleluya. Boleh haleluya 3 kali. Oke, buka mic-nya dulu dong semua. Oke, Om Rahman hitung 1 2 3 ya. 1 2 3. Haleluya. 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 Tuhan. Selamat siang juga. Untuk host kita hari ini adalah Om Yusuf Sihombing. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu Tapi pujian. suaranya nggak bisa dianu. Kita menyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Silakan kakak multimedia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Silakan adik Ruben Simbolon akan pimpin dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan sampai pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah dari awal sampai akhir ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan bahwa kasih Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. KASIH. Silakan kakak multimedia. Puji Tuhan. KASIH, 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 kasih. KASIH,
Puji Tuhan. Kasih itu selalu memberikan kita sabar karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan mengikuti klip video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik. Selamat menyaksikan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya dia tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengembalikan dan meninggalkan dia disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13 bagian A. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat 13a. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat 13a. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya akan tidak beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13a. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat 13a. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13 bagian A. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah membagikan atau share video ayat hafalan. Sebelum kita masuk dalam doa persembahan, Om Rahman akan minta untuk Tante Dewi bersaksi pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk Tante Dewi. Tante Dewi adalah pemimpin pelayanan sekolah minggu kita. Silakan Tante Dewi. Makasih Om Rahman. Ya, puji Tuhan, Tante Dewi bersyukur bahwa siang hari ini boleh bersama-sama dengan adik-adik semua dan guru-guru yang lain beribadah di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tante Dewi mau bersaksi bagaimana Tuhan sungguh baik buat Tante Dewi ya. Bagaimana Tuhan sudah menolong kalau minggu lalu Tante Dewi boleh dioperasi karena ada sakit di perut Tante Dewi sehingga Tante Dewi harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Nah, bagaimana Tuhan sudah menolong mulai dari Tante Dewi masuk rumah sakit, operasi boleh berjalan dengan baik dan lancar, semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada siang hari ini Tante Dewi boleh bersama-sama beribadah, semua karena Tuhan Yesus sungguh sayang sama Tante Dewi. Dan Tante Dewi juga berterima kasih bagaimana adik-adik semua sungguh mengasihi Tante Dewi ya. Minggu lalu Tante Dewi juga boleh lihat dari YouTube ibadahnya. Tante Dewi didoakan, adik-adik semua berdoa buat kesembuhan Tante Dewi. Puji Tuhan, anak-anak Pelnap GPDI Philadelphia sudah menunjukkan kasih pada sesama, kepada guru-guru dan juga kepada teman-teman. Jadi inilah bagaimana kita menjadi anak-anak Pelnap GPDI Philadelphia harus punya kasih persaudaraan seperti kasih Kristus kepada kita. Jadi Tante Dewi sangat-sangat berbahagia dan bersyukur, berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan juga bagi adik-adik yang sudah memperhatikan Tante Dewi dengan doa-doanya. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu semua, Tante Dewi juga sangat berterima kasih bahwa anak-anak juga boleh tetap dilayani. Puji Tuhan, ini yang menjadi kesaksian Tante Dewi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Makasih Om Rahman. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan sudah tolong Tante Dewi. Tuhan juga tolong semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak Pelnap yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sebentar kita berikan. Doa akan dipimpin oleh Adik El-Azhar Benedik Lumeno. Silakan Adik El-Azhar. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Berkati pekerjaan orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih El-Azhar sudah pimpin doa persembahan. Kita menyanyikan pujian Mars Pelnap GPDI Philadelphia Palangkaraya. Silakan Kakak Multimedia. Ku mau ikut Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus setia sampai akhir. Ku mau ikut Yesus selamanya. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia
Delphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah, belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah, belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan dari adik-adik. Adik-adik bisa atau kepada orang tua dari semua guru, semua anak-anak Pelnap. Hari ini persembahannya bisa dienplopin dan bisa dibawa ke gereja, Aula Alpha Omega, buka sampai jam 2 siang ini. Ya. Kalau tidak sempat, bisa pada hari-hari lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahwa semuanya kita siang hari ini mau dan siap dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku ingin dengar firman-Mu. Haleluya. Tentang kemuliaan Tuhan, biar firman-Mu ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar firman-Mu tentang kemuliaan Tuhan, biar firman-Mu ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar firman-Mu tentang kemuliaan Tuhan, biar firman-Mu ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar firman-Mu ini tertanam dalam hatiku selamanya. Puji Tuhan, doa firman Tuhan akan dipimpin oleh adik Mariska Bella Embang. Silakan. Di unmute adik Ika.
Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini, berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Tante Tri Lumeno. Mari kita serahkan haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Om Rahman. Dengar suara Tante Tri dengan jelas. Adik-adik semua, lambaikan tangannya. Oke. Iya. Puji Tuhan. Selamat siang ya adik-adik. Kita sudah menyanyikan pujian kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, dan sudah memberi persembahan juga kepada Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya Tante Tri mau minta 10 anak aktivitas ya. 10 anak, Tante Tri minta yang besar-besar aja ya, karena supaya cepat bergeraknya. 10 anak, 1 Naomi, 2 Angel, 3 Axel, 4 Rere, 5 siapa ini? 5 Ruben, 6 siapa lagi ini? 6 mana 6 ini? 6 Kakak Dia, 7 Kakak Sean, 8 Kakak Nathan, 9 Tante Dewi, dan 10 Om Rahman. Ingat, ada 10 ini. Cepat ambil kertas dan krayon atau pulpen atau spidol yang jelas tulisannya, yang tintanya tebal. 1, 2, 3, go. Ada Rubennya, Rafael, Rere, ada siapa lagi tadi Tante Tri sebut namanya? Sebentar. Kayaknya nggak disebut tadi. Tante Tri sebut namanya dulu. Ada Axel. Terus ada Om Rahman. Terus ada Rafael ya. Ada Rafael. Terus ada Rere. Terus ada Kakak Sean Martin. Terus ada Kakak Dea. Terus ada Angel ya. Angel tadi Tante Tri sebut ya. Terus ada Angel. Terus ada siapa lagi? Tante Dewi. Terus siapa lagi? Om Rahman. Sudah Om Rahman, Tante Dewi, Kakak Dea, Angel. Siapa lagi? Tadi sudah 10 rasanya. Naomi ya? Naomi? Ya, Naomi ya. Naomi, terus ada siapa lagi? Setelah Naomi, ada Kakak Nathan. Oke, sudah siap? Siap semua? Sudah ada kertas dan pulpennya, kertas dan spidolnya, kertas dan krayonnya? Yeay, ya. Pertama, Axel. Axel akan tuliskan huruf B. Axel tulis huruf B. Kemudian Om Rahman. Om Rahman tulis huruf E. Om Rahman. Besar-besar ya. B besar-besar. 1 lembar itu. Huruf 1 saja. Ya, Om Rahman E. Kemudian Rafael, simbolon itu ada L. Besar-besar aja tulisnya ya. Supaya kita bisa baca. Kemudian ada Rere. Rere itu A. Rere. Besar-besar. Oke. Kemudian ada Kakak Martin. Kakak Martin S. Kakak Martin. S. Iya. Kemudian ada Angel. Angel A. Angel A. Iya, sebentar. Kemudian ada Angel. Angel huruf A ya, Angel. Kemudian ada Tante Dewi. Tante Dewi S. Tante Dewi. Tulis huruf S besar-besar. S. Oke. Kemudian ada Kakak Naomi. Kakak Naomi tulis huruf I.
Kakak Dea sudah ya tadi saya sebut. Oh, Kakak Dea tulis huruf K, Kakak Dea. Nah, Kakak Naomi tulis huruf I. Dan Kakak Nathan tulis huruf H. Oke. Semua yang sudah menuliskan huruf, coba dilihatkan ke kamera. Kamera nih, semua yang menuliskan huruf yang jelas, kasih lihat ke kamera. Ada yang sudah belum? Tante Dewi? Rafael? Iya. Terus ada lagi. Nah, ini grupnya Elis ini yang baca. Ayo, Elis baca itu semua. Apa itu? Grupnya Elis baca. Kalau mengikutin tadi bisa mengikutin sambil menulis-nulis ya. Nah, sekarang Elis, mana grupnya Kakak Elis ini? Baca. Angel sudah ya? Kakak Angel, tadi huruf A. Kakak Rere dekatin lagi, soalnya enggak terlihat. Iya, gitu. Kakak Elis, mana nih Elis? Bisa bacanya? Mana Ya, sulit suaranya? dibaca karena acak hurufnya. Kalau saya yang lihat sini acak. Iya, saya pun melihatnya acak. Nah. Oke? Dapat ya? Ada yang dapat nggak? Ada yang dapat? Wina dapat ya? Apa? Wina? Belas kasih. Belas kasih. Puji Tuhan. Adik-adik luar biasa. Belas kasih. Puji Tuhan. Nah, itu adalah SBK-nya saja. Firman Tuhan kita akan berjudul lebih dari sekedar perasaan. Apa itu perasaan? Lebih dari sekedar perasaan. Perasaanku, aku mau bantu mama deh. Tapi perasaan itu adalah dalam hati ini yang tidak dikerjakan adik-adik. Sudah mikir, oh perasaan aku belum ngerjain PR deh. Aku mau kerjain PR, tapi tidak dikerjakan. Itu hanya perasaan saja yang mau mengerjakan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Nah, firman Tuhan terambil dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 16 nih. Ada kisah nih adik-adik. Nah, kita akan melihat dulu kisah firman Tuhannya. Silahkan kakak multimedia gambar pertamanya. Nah, pada saat Yesus berada di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, nih Tuhan Yesus lagi ada di Yerusalem adik-adik. Bersama dengan murid-muridnya. Kemudian, slide kedua. Nah, Tuhan Yesus melihat di Yerusalem ada sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda. Tadi pernah dengar ya, kolam Bethesda. Gambar yang ketiga, kakak multimedia. Di sekeliling kolam itu disekelilingi oleh banyak orang sakit adik-adik. Ada orang yang buta, ada orang yang lumpuh, dan banyak lagi. Pokoknya semua orang sakit ada di situ. Mereka menunggu goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan airnya, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh. Apapun sakitnya, sakit kulit kek, sakit panu kek, sakit bisul kek, pokoknya
masuk aja ke kolam itu, pasti sembuh. Kemudian di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Gambar selanjutnya, Kakak multimedia. Ketika Yesus melihat orang itu, ada belas kasihan di dalam hatinya. Karena dia tahu orang itu sudah terlalu lama sakit. Dia tidak bisa berjalan, adik-adik. Waktu goncangan air itu datang, saat dia mau loncat, dia tidak bisa. Karena sudah didahului orang, katanya. Yesus menghampirinya dan bertanya, maukah engkau sembuh? Kata Tuhan Yesus. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke sana, katanya, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia tidak pernah bisa sembuh, adik-adik. Karena dia selalu terlambat. Dan tidak ada orang yang menolong waktu itu. Tidak ada orang yang tergerak hatinya mau membantu orang ini untuk turun ke kolam itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berusaha untuk berdiri, kemudian melompat, bersorak, penuh sukacita, dan dia katakan, aku sembuh. Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia, adik-adik. Kemudian dia mengangkat tilamnya dan dia pergi ke bait Allah. Dan orang lumpuh itu, orang yang sudah disembuhkan itu bertemu Tuhan Yesus di bait Allah. Dan dia menceritakan kepada semua orang, bahkan orang Farisi pada waktu itu, orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, dia bercerita bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, coba Tante Tri mau lagi meminta tolong kepada adik-adik, adik Ruben Simbolon. Kemana adik Ruben? Bisa nggak membacakan ayat firman Tuhan ini? Silakan Kakak multimedia. Ayat firman Tuhan ini dalam Yakobus 2 ayat 14-17 dengan suara yang keras. Silakan Kakak Ruben. Yakobus 2 ayat 14-17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari kita tidak mempunyai pakaian dan keluarga, kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Haleluya, terima kasih Kakak Ruben. Nah, apa maksud dari firman Tuhan itu adik-adik? Kita harus memiliki hati yang lebih dari sekedar perasaan. Rasanya aku mau kasih uang gitu, sama adik kah, sama kakak kah, supaya dia beli kue misalnya. Tapi kita nggak jadi kasih, karena perasaan kita bilang, nanti dia nggak beli kue yang dia mau,
dia beliin mainan gitu. Atau pas kita mau kasih kue sama adik atau kakak kita misalnya, tapi nanti dia bilang kuenya nggak enak, jadi aku nggak mau kasih gitu. Padahal kita punya hati sudah mau memberi, tetapi kita tidak melakukannya karena ada perasaan nanti bisa-bisa kueku dibilang nggak enak. Dan pas mamahnya lagi marah nih, kerjaannya cuma main aja, nggak belajar, mamahnya marah-marah. Terus mau minta maaf, takut. Nanti kalau minta maaf, mamahnya nggak mau maafin. Malah tambah marah, nggak usah aja. Gitu. Firman Tuhan berkata tadi, miliki hati belas kasih yang disertai dengan perbuatan. Kita harus melakukan. Kalau kita melihat, mungkin di sekeliling kita banyak orang-orang yang lumpuh, sakit, pengemis. Kan ada itu di pasar-pasar atau di jalan, ada boneka-boneka yang di jalan-jalan itu. Kita mau kasih duit sama mereka, misal. Tapi perasaan kita bilang, oh ini enggak, itu uang kita mungkin tidak bermanfaat bagi mereka, atau mereka cuma mencari keuntungan diri mereka sendiri. No, adik-adik, tidak seperti itu. Kalau kita punya hati untuk memberi, berbagi kepada seseorang, lakukan itu. Perbuatan yang menunjukkan perasaan kita punya kasih kepada seseorang. Nah, adik-adik sudah mengikuti kisah yang diajarkan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus melihat ada orang yang perlu pertolongan. Tadi kita sudah melihat slide gambar-gambar kisah firman Tuhan yang sudah Tante Tri sampaikan. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menggunakan perasaan adik-adik, tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus punya hati belas kasih. Tidak memandang orang, tetapi ia datang untuk menyembuhkan dan memberi kemenangan pada orang lumpuh itu. Sehingga dia bisa berjalan, adik-adik. Coba adik-adik lihat di sekeliling adik-adik semua. Belajar untuk punya hati berbelas kasih, mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman. Kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dari Tante Dewi. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus telah menolong Tante Dewi. Dan kita semua berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita punya kasih. Kita berbelas kasih. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus sembuhkan. Bahkan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan Yesus beri kesembuhan. Itu bukti perbuatan kita adik-adik, bukan hanya dengan perasaan kita, tapi perbuatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, akhir dari firman Tuhan ini, Tante Tri memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Ayat hafalannya di dalam 1 Korintus 1 ayat 3. 1 Korintus 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Biarlah anak-anak Pelnak saat ini boleh mendapatkan kasih Tuhan sehingga boleh menerapkan, boleh menyatakan dirinya penuh dengan kasih kepada setiap orang di sekeliling adik-adik. Tidak perlu adik-adik menunggu
bertemu dengan teman-teman, karena saat ini kita sedang dalam keadaan pandemi, tidak boleh bertemu dengan teman-teman. Tetapi di sekeliling adik-adik ada papa, ada mama, ada kakak adik, ada siapa lagi, mungkin ada opa, ada omanya. Disitulah kita belajar untuk berbagi kepada semua orang. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik. Ditunggu ayat hafalannya yang boleh dikirimkan ke guru-guru Pelnap dalam minggu yang berjalan ini. Di Tuhan, saat ini Tante Tri sudah mengakhiri firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh termatrai di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, bahkan kami semua Tuhan. Kami senantiasa berdoa kepada-Mu Tuhan, agar di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi saat ini Tuhan, kami tetap memiliki hati yang penuh dengan kasih, berbelas kasihan, yang mau berbagi, memberi, bahkan memberi pertolongan kepada orang yang perlu pada kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak Pelnap yang ada siang hari ini. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami sudah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan kami ingin menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dari masa kecil kami sampai kami bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Mengingatkan kami akan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada siapa ini, Tante Dewi ya. Haleluya. Puji Tuhan bahwa siang hari ini kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua sudah menjadi pelaku firman ya adik-adik. Karena minggu lalu dan juga sebelum-sebelumnya adik-adik sudah memiliki belas kasihan. Bukan hanya perasaan aja, tapi sudah melakukan dengan saling mendoakan. Nah, banyak hal-hal lain yang bisa adik-adik lakukan untuk kebaikan kepada orang tua, kepada kakak adik, kepada teman-teman, dan kepada orang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya Tante Tri. Nah, sekarang Tante Dewi mau minta adik-adik untuk melakukan pelayanan doa untuk ibadah dalam minggu depan. Nanti doa pembukaan Tante Dewi minta untuk Adik Angel ya, Angel Tarigan. Bersiap ya, Adik Angel ya. Sedia ya. Kemudian untuk doa persembahan, Tante Dewi minta nanti Adik Edwina. Wina ya. Kemudian untuk doa firman Tuhan, nanti Adik Joycelyn. Joy. Ya, jadi minggu depan untuk doa pembukaan adalah Angel Tarigan, kemudian untuk doa persembahan Adik Wina, dan yang ketiga nanti untuk doa firman Tuhan adalah Adik Joycelyn. Nah, baik adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita karena waktunya juga sudah hampir habis dan adik-adik semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik kita akan berdoa untuk kita menutup ibadah kita. Adik-adik siapa yang orang tuanya atau saudaranya dalam keadaan sakit? Ada ya? Nggak ada?
Puji Tuhan, berarti Tuhan sudah menolong kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kita mau berdoa adik-adik. Ya. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada siang hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama dalam ibadah Pelna pada siang hari ini. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah kami juga terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Di masa pandemi ini Tuhan, berkati adik-adik Pelnap GPDI Philadelphia dengan kesehatan, dengan kekuatan daripada-Mu. Dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit Tuhan. Dan biarlah Engkau juga menolong mereka di masa sekolah ya Tuhan. Walaupun sekolahnya online Tuhan, melalui daring Tuhan. Biarlah Engkau juga senantiasa menolong agar mereka tetap fokus di dalam pembelajaran, dan Kau juga menolong orang tua mereka semua Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan orang tua daripada anak-anak Pelnap GPDI Philadelphia Palangkaraya. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik Angel dan Caca yang masih dalam masa pemulihan, untuk Om Septa Tuhan, berikan pemulihan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Juga untuk anak-anak lain yang kami tidak tahu yang belum bersama bergabung karena mungkin sakit atau apapun Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga melawat dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan kami boleh terus melayani Engkau. Begitu juga dengan tim multimedia ya Tuhan, berkati mereka terus dengan talenta yang daripada-Mu, sehingga ibadah terus boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami teringat juga Tuhan buat gembala kami, Mama Margareta Tuhan, bersama dengan Om Tony, keluarga dan anak-anak, Om Jamie, keluarga dan anak-anak. Berkati mereka Tuhan di dalam pelayanan, mungkin GPDI Philadelphia Palangkaraya. Terus Engkau tolong mereka dalam pelayanan, dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hendak menutup ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah Engkau kumpulkan kami dalam Zoom pada minggu depan dalam ibadah Pelnap. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah sudah selesai. Dadah. Tempat aku bertumbuh dan berbuah, belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh